Nama saya Ian Wandi Sutanto, mahasiswa semester 7 Universitas Pamulang jurusan Manajemen Keuangan. Pertama-tama salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus untuk Bapak Prasetyo Kurniawan SEMM selaku dosen Sistem Informasi Manajemen dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Pamulang sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar Sistem Informasi Manajemen dan SIM. Tujuan presentasi materi ini adalah untuk menjelaskan konsep yang terdapat pada sistem informasi mengenai konsep dasar sistem, konsep informasi, konsep manajemen, dan SIM. Yang pertama ada konsep dasar sistem. Definisi sistem sendiri merupakan gabungan elemen atau komponen atau subsistem yang menjalankan tugasnya masing-masing yang saling terintegrasi, saling terhubung satu dengan yang lainnya sehingga terbentuk satu kesatuan untuk menghasilkan satu tujuan. Subsistem atau elemen-elemen ini akan melakukan tugasnya masing-masing dalam satu rancangan besar sebuah sistem. Ada subsistem yang bertugas mengumpulkan data, ada sistem yang mengolahnya, dan kemudian ada sistem yang menyempurnakannya hingga menghasilkan informasi yang berguna bagi para pemakainya. Konsep dasar yang menjelaskan definisi sistem sendiri memiliki dua pendekatan. Yang pertama, sistem yang menekankan pada prosedur. Konsep dasar ini adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Yang kedua ada sistem yang menekankan pada komponen atau elemen. Definisi dari konsep dasar ini adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada klasifikasi sistem. Yang pertama berdasarkan keterwujudannya yang terdiri dari dua sistem. Yang pertama sistem fisik, sistem yang nyata dapat dilihat dan disitu secara fisik, contohnya sistem komputer, sistem transportasi. Yang kedua ada abstrak atau konseptual, sistem yang berupa pemikiran atau ide serta hanya dapat menggambarkan data atau informasi, contohnya adalah sistem teknologi. Selanjutnya yang kedua sistem yang diklasifikasikan berdasarkan kealamiahannya. Yang pertama sistem alamiah, sistem yang terjadi melalui proses alami, tidak dibuat oleh manusia, contohnya sistem perputaran bumi. Yang kedua ada sistem buatan, sistem yang dirancang oleh manusia atau dibuat oleh manusia. Sistem buatan melibatkan dua unsur sumber daya yaitu manusia dan mesin, sehingga disebut human machine system. Contohnya sistem informasi berbasis komputer. Selanjutnya berdasarkan pengoperasiannya, yaitu satu sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diramalkan, interaksi antara elemen-elemen dapat dideteksi, sehingga outputnya juga dapat diramalkan. Contohnya adalah sistem komputer. Yang kedua ada sistem tak tentu, sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas atau serba memungkinkan. Contohnya adalah sistem manusia. Yang keempat adalah sistem yang diklasifikasikan berdasarkan lingkungannya. Yang pertama sistem tertutup, sistem yang berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Yang kedua adalah sistem yang terbuka, yaitu sistem yang menerima masukan dari lingkungan luar dan menghasilkan keluaran bagi lingkungan luar maupun bagian-bagian sistem. Selanjutnya ada karakteristik sistem. Karakteristik sistem terdiri dari satu komponen. Suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berinteraksi, misalnya sistem komputer terdiri dari subsistem, perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Yang kedua ada batasan sistem. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga adalah sistem lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Yang keempat ada interface atau penghubung sistem. Penghubung merupakan media perantara atau penghubung antara subsistem. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Yang kelima adalah input atau masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem berupa maintenance input dan sinyal input. Yang keenam ada output atau keluaran. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada suprasistem. Yang ketujuh ada proses. Proses yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan
bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Yang kedelapan adalah sasaran dan tujuan sistem. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang dihasilkan. Sistem yang dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Selanjutnya ada metode sistem. Metode sistem terdiri ada dua, yaitu black box approach dan analytic system. Yang pertama ada black box approach. Suatu sistem di mana input dan outputnya dapat didefinisikan tetapi prosesnya tidak diketahui atau tidak terdeteksi. Contohnya adalah proses pencernaan. Yang kedua, analytic system. Suatu metode yang mencoba untuk melihat hubungan seluruh masalah untuk menyelidiki keselamatan tujuan dari sistem yang tidak efektif dan evaluasi pilihan dalam bentuk ketidakefektifan dan biaya. Dalam metode ini, beberapa langkah yang perlu dikaitkan antara lain adalah menentukan identitas sistem, menentukan tujuan dari sistem, menentukan bagian-bagian dalam sistem berupa tujuan, dan yang terakhir menentukan bagaimana bagian-bagian dalam sistem saling berhubungan menjadi satu kesatuan. Selanjutnya adalah konsep informasi. Informasi sendiri merupakan hasil dari sistem informasi manajemen. Informasi berasal dari sekumpulan data-data mentah dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Data ini kemudian diolah, diproses oleh sistem sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Informasi yang dihasilkan harus informasi yang berkualitas, bisa digunakan dan punya manfaat untuk penggunanya. Selanjutnya, seperti apa sih informasi yang berguna itu? Yang pertama, harus relevan. Informasi harus mempunyai manfaat untuk pemakainya. Yang kedua, akurat. Informasinya harus benar-benar bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, ada tepat waktu. Informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat. Yang kelima, bisa dibandingkan dengan informasi sejenis. Dan yang kelima adalah bisa dipertanggungjawabkan. Nilai dari informasi atau value information ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya. Pengukuran nilai informasi biasanya dihubungkan dengan analisa cost effectiveness atau cost benefit. Selanjutnya ada klasifikasi informasi dibagi menjadi dua, informasi berdasarkan dimensi waktu dan informasi berdasarkan sasaran. Yang pertama berdasarkan dimensi waktu, terdiri dari satu, informasi masa lalu. Informasi mengenai masa lampau yang meskipun jarang digunakan namun data storage perlu disusun secara lengkap dan teratur. Hal ini tersebut dilakukan agar dapat disajikan secara lengkap dan jelas. Di negara-negara maju pada umumnya disimpan dalam bentuk microfilm. Yang kedua ada informasi masa kini. Informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang pada era teknologi maju dan canggih saat ini. Pengolahan informasi sudah dalam bentuk komputer sehingga dapat disajikan relatif tepat. Meskipun demikian, untuk kondisi-kondisi tertentu masih disajikan dalam bentuk lisan ataupun tidak formal, namun mengandung nilai yang sangat penting, terutama untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya klasifikasi berdasarkan sasaran, terdiri dari dua. Yang pertama ada informasi individual, informasi yang ditujukan kepada seseorang yang mempunyai fungsi sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan. Informasi tersebut dapat disajikan secara tatap muka, face to face, melalui telepon, surat, ataupun perantara tergantung dari waktu yang diperlukan untuk memperoleh tanggapan. Yang kedua, informasi komunitas. Informasi yang ditujukan kepada kelompok tertentu di luar organisasi. Contohnya, informasi yang disebarkan oleh PLN mengenai kenaikan tarif listrik ditujukan kepada pelanggannya saja. Selanjutnya adalah konsep manajemen dan SIM. Sesuai namanya, sistem informasi manajemen dalam lingkungan operasi manajemen perusahaan. Sebuah perusahaan tentu memiliki tujuan. Salah satu tujuannya adalah menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin, meningkatkan kemakmuran pemiliknya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, dibentuklah organisasi manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Manajemen akan mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan. Manajemen akan memaksimalkan fungsi seperti merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan operasional perusahaan. Manajemen membutuhkan informasi untuk melaksanakan tugasnya, maka sistem informasi manajemen akan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk semua elemen organisasi manajemen, mulai dari lapisan paling bawah hingga lapisan paling puncak.
Fungsi manajemen itu sendiri terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Pada hakikatnya perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan atau tindakan ekonomis dan efektif pada waktu yang akan datang. Proses ini memerlukan pemikiran tentang apa yang perlu dikerjakan, bagaimana dan di mana suatu kegiatan perlu dilakukan, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan hubungan antara fungsi-fungsi, personalia, dan faktor fisik agar kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. Yang ketiga, fungsi pengarahan. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang menstimulir tindak-tindakan agar betul-betul dilaksanakan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan itu harus dilakukan oleh orang, maka pengarahan meliputi pemberian perintah dan motivasi pada personal yang melaksanakan perintah-perintah tersebut. Yang keempat ada fungsi pengkoordinasi. Suatu fungsi yang terkoordinasi ialah di mana kegiatan karyawan itu harmonis, terarah dan diintegrasikan menuju tujuan-tujuan bersama. Yang kelima ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan pada hakikatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam rencana, sehingga pengawasan membawa kita pada fungsi perencanaan. Makin jelas, lengkap serta terkoordinir rencana makin lengkap pula pengawasannya juga. Selanjutnya definisi sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, SIM adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Para pemakai biasa membentuk suatu entitas organisasi formal, perusahaan, ataupun subunit di bawahnya. Output informasi digunakan oleh manajer maupun non-manajer dalam perusahaan saat mereka membutuhkan keputusan untuk memecahkan masalah. Sistem informasi manajemen adalah sekumpulan dari sistem berikut ini. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi. Sistem ini adalah menyediakan informasi serta transaksi keuangan. Yang kedua ada sistem informasi pemasaran yang menyajikan hubungan berhubungan dengan penjualan, aktivitas pemasaran, riset pasar, dan kegiatan yang berhubungan dengan agenda pemasaran lainnya. Yang ketiga ada sistem informasi manajemen persediaan. Yang keempat sistem informasi personalia. Yang kelima sistem informasi distribusi. Yang keenam sistem informasi pembelian. Yang ketujuh sistem informasi analisa kredit. Yang kedelapan sistem informasi analisa software. Dan yang kesembilan sistem informasi riset dan pengembangan. Ke-10 sistem informasi kelayakan. Dan yang terakhir ke-11 adalah sistem informasi teknis. Selanjutnya adalah kemampuan sistem informasi manajemen. Pengetahuan tentang potensi kemampuan sistem informasi yang dikomputerisasi akan memudahkan seorang manajer secara sistematis menganalisis masing-masing tugas organisasi dan menyelesaikannya dengan kemampuan komputer. SIM secara khusus memiliki beberapa kemampuan teknis sesuai yang telah direncanakan baginya. Secara kolektif, kemampuan ini menyangkal pernyataan bahwa komputer hanyalah mesin penjumlah atau kalkulator yang berkapasitas tinggi. Sebenarnya komputer tidak dapat mengerjakan sesuatu, ia hanya mengerjakannya lebih cepat. Sistem informasi komputer dapat memiliki sejumlah kemampuan jauh di atas sistem non-komputer, dan kemampuan ini telah merevolusi proses manajemen yang menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang telah ada. Selanjutnya ada sistem informasi berbasis komputer. Sistem ini merupakan suatu sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pembangkit informasi. Yang keempat adalah evolusi sistem informasi berbasis komputer. Usaha penerapan komputer dalam bidang bisnis terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Tahapan perkembangan tersebut yaitu yang pertama fokus pada awal data,
Pada fase ini penggunaan komputer hanya berbasis pada aplikasi akuntansi saja. Yang kedua, fokus pada informasi atau MIS, Manajemen Informasi Sistem. Tahun 1964 diperkenalkan satu generasi baru alat penghubung yang mempengaruhi cara penggunaan komputer. Konsep penggunaan komputer sebagai SIM dipromosikan oleh pembuat komputer untuk mendukung peralatan baru tersebut. Yang ketiga, fokus pada revisi pendukung keputusan. Yang keempat, fokus pada komunikasi. Pada waktu DSS berkembang, perhatian juga difokuskan pada otomatisasi kantor atau Office Automation atau OE. OE memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan data alat elektronik. Yang kelima, fokus potensial pada komunikasi. Ide dasar IE ini adalah komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagai pelajaran logis yang sama seperti manusia. Sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu bidang. Sistem yang menggambarkan segala macam sistem yang menerapkan kecerdasan buatan untuk pemecah masalah dinamakan dengan sistem berbasis pengetahuan atau knowledge-based system. Komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Suatu aplikasi yang dinamakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.